Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Vimufa Padilah. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang deret geometri. Materi ini masih berkaitan dengan materi pada KD pola bilangan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini. Ini adalah kompetensi dasar yang digunakan pada video pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar pengetahuannya membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kompetensi dasar keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah mengikuti pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi pola pada deret geometri dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, menentukan persamaan dari suatu deret geometri dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, membuat generalisasi dari pola pada deret geometri dengan kreatif. Tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret geometri dengan tepat. Ini adalah materi prasyarat. Materi prasyarat ini adalah materi yang harus benar-benar kalian kuasai sebelum kalian mempelajari deret geometri ini. Materi prasyarat yang pertama adalah bilangan bulat. Materi bilangan bulat ini adalah materi pertama pada kelas 7 semester 1. Materi prasyarat yang kedua yaitu operasi bilangan bulat. Nah, materi ini juga masih materi yang ada di kelas 7 semester 1. Materi prasyarat yang ketiga yaitu persamaan linear satu variabel. Materi ini juga kalian sudah dapati ketika kalian kelas 7. Nah, materi prasyarat yang keempat yaitu pengenalan pola bilangan. Nah, ini sudah kalian dapati di materi KD pola bilangan di pertemuan pertama. Nah, ini materi prasyarat yang terakhir yaitu barisan geometri. Barisan geometri ini adalah materi prasyarat untuk mempelajari materi deret geometri. Nah, materi barisan geometri ini sudah kita pelajarin di pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah peta konsepnya. Peta konsep pada materi barisan dan deret. Barisan dan deret itu kita bagi menjadi dua, ada barisan dan deret aritmetika dan barisan dan deret geometri. Barisan dan deret aritmetika itu dibagi menjadi dua, ada barisan aritmetika dan deret aritmetika. Barisan dan deret geometri itu dibagi dua, ada barisan geometri dan deret geometri. Nah, yang tiga ini sudah kita pelajarin di pertemuan sebelumnya. Yang akan kita pelajarin itu yang terakhir ini adalah deret geometri. Kita mengingat dulu materi pada pertemuan sebelumnya yaitu materi tentang barisan geometri. Karena materi ini itu merupakan materi prasyarat untuk mempelajari materi deret geometri. Oke. Di sini ada barisan bilangan 1, 3, 9, 27. Satu ini kita katakan sebagai suku pertama, berarti disimbolkan dengan U1. 3 itu merupakan suku kedua, berarti disimbolkan dengan U2. 9 merupakan suku ketiga, berarti disimbolkan dengan U3. 27 merupakan suku keempat, kita simbolkan dengan U4. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah merupakan barisan aritmetik atau geometri? Kita lihat di sini. Kalau barisan aritmetika mempunyai syaratnya yaitu mempunyai beda atau selisih yang sama, tetapi pada barisan geometri itu mempunyai syaratnya adalah memiliki rasio atau pembanding yang sama. Kita buktikan apakah bedanya sama atau pembandingnya sama. Kalau kita lihat di sini, 3 dikurangi 1 itu 2. 9 dikurangi 3 itu 6. 2 dengan 6 itu selisih yang berbeda. Berarti barisan bilangan ini bukan barisan aritmetika. Coba kita cari pembanding atau rasionya. 3 dibagi 1 berbanding dengan 9 dibagi 3. Berbanding dengan 27 dibagi 9. Nah,
Ini yang disebut dengan rasio atau pembanding. 3 dari mana? 3 itu dari U2. 1 dari mana? Dari U1. Berarti U2 dibagi U1. 9 dari mana? U3. 3-nya dari U2. Berarti U3 dibagi U2. 27 dari U4. 9-nya dari U3. Berarti U4 berbanding U3. Nah, ini yang dikatakan adalah rasio itu. Nah, kalau kita lihat 3 dibagi 1 itu 3. 9 dibagi 3 itu 3. 27 dibagi 9 itu 3. Berarti ini adalah barisan geometri karena mempunyai rasio yang sama. Kita lanjut ya ke materi pokoknya, yaitu deret geometri. Jumlah n suku pertama deret geometri adalah 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27. 1 ini sebagai suku pertama, kita simbolkan dengan U1. 3 sebagai suku kedua, kita simbolkan dengan U2. 9 sebagai suku ketiga, kita simbolkan dengan U3. 27 sebagai suku keempat, kita simbolkan dengan U4. Nah, ini adalah deret ya, bukan barisan. Kalau deret dari suku pertama dengan suku kedua itu ada penjumlahannya. Nah, kita lihat di sini rasionya berapa. Kita lihat rasionya. Rasionya 3 dibagi 1 sama dengan 9 dibagi 3. Sama dengan 27 dibagi 9. Ini adalah rasio atau pembanding. Kita simbolkan dengan R. 3 dibagi 1 itu 3. 9 dibagi 3 itu 3. 27 dibagi 9 itu 3. Berarti ini adalah rasio dari deret geometri yang 1 tambah 3 ditambah 9 ditambah 27 itu mempunyai rasionya adalah 3. Nah, deretnya seperti apa? Kalau hanya kita cari deret jumlah 4 suku pertama berarti itu S4. Tinggal kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 berapa. Kalau hanya menghitungnya 10 suku pertama kita bisa menghitungnya secara manual. Tapi kalau yang ditanyakan jumlah 99 suku pertama deret geometri, kalau kalian menggunakan cara manual dengan cara menjumlahkan masing-masing sukunya, itu memerlukan waktu yang lama. Nah, caranya seperti ini. R kali S4, di mana R-nya adalah 3. Berarti kita kalikan 3 sebagai rasionya dengan S4. S4 itu ini kan 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27. Berarti 3 dikali 1 ditambah 3 kali 3 ditambah 3 kali 9 ditambah 3 kali 27. Dari mana? 1 ini dari suku pertamanya, 3-nya dari suku kedua, 9-nya dari suku ketiga, 27-nya dari suku keempat. Nah, karena R-nya adalah 3, berarti 3 kali jumlah 4 suku pertama deret geometri, S4. 3 kali 1 itu 3, 3 dikali 3 itu 9, 3 kali 9 itu 27, 3 kali 27 itu 81. Tinggal kita jumlahkan saja ini. Nah, setelah diketahui 3 kali S4-nya, kemudian 3 kali S4 ini, 3-nya rasio ya, ingat ya 3-nya rasio. 3 kali S4 dikurangi dengan S4, berarti hasil yang ini, hasil yang baris kedua ini dikurangi dengan ini, S4-nya. 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81 itu kita kurangi dengan 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27. Dari mana yang ini? 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27. Dari S4-nya, ini jumlah 4 suku pertama deret geometri. Kita jumlahkan dulu hasilnya berapa. Nah, ini hasilnya yang ruas sebelah kanan 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81 dikurangi 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27. Kita lihat mana angka yang sama. 3 dengan 3 ini bisa kita coret ya. 9 dengan 9 habis. 27 dengan 27 habis. Berarti tinggal sisanya ini. 81 dikurangi dengan 1. Nah, kita lihat di sini yang ruas sebelah kiri. 3 dikali S4 dikurangi S4.
Mana koefisien yang samanya? Karena di sini ada variabel ya, variabel yang sama, mana yang samanya? Yang samanya itu adalah S4. Berarti S4-nya kita keluarkan dulu S4-nya. 3 kali S4. Jika sudah dikeluarkan S4-nya berarti tinggal sisa 3. Nah, karena 3 kali S4, jika dibagi S4 ini hasilnya adalah 3. Nah, dikurang S4. S4 dibagi S4 itu 1. Nah, di sini operasinya apa? Operasi bilangannya yaitu pengurangan. Berarti tinggal kita kurangi. Sehingga kita sederhanakannya menjadi S4 dikali 3 dikurangi 1. Nah, S4 dikali 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 itu kan 2 ya. Berarti 2 kali S4 itu sama dengan 81 dikurangi 1 itu hasilnya 80. Sehingga S4-nya berapa? S4-nya berarti 80 ini dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 40. Ini kalau kalian gunakan dengan cara seperti ini. Ya, kalau kalian mau menghitung dengan cara seperti ini, ada 2 cara ya. Bisa menggunakan cara seperti ini. Ada juga yang kita gunakan dengan cara rumusnya, rumus deret geometrinya. Oke. Nah, di sini kita lihat Sn ya. Sn itu jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertamanya berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan UN. U1 itu suku pertama. Kita simbolkan dengan A karena A itu adalah suku pertama ya. U2 itu sama saja dengan A kali R. Kalau kita cari U2 secara manual dengan menggunakan rumus barisan geometri akan didapat bahwa U2 itu A kali R. U3-nya adalah A kali R pangkat 2. U4-nya A kali R pangkat 3. Sampai dengan UN. Ingat rumus barisan geometri. UN itu adalah A kali R pangkat N dikurangi 1. Nah, ini kita jumlahkan. Ini kita mau apa sih? Kita mau membuktikan rumus dari deret geometri. Nah, Sn ini ya, yang di bawah ini yang baris kedua. Kita kalikan dengan R. R itu adalah rasio. Rasio dikalikan dengan Sn. Berarti A kali R, AR. AR kali R, AR pangkat 2. AR pangkat 2. AR pangkat 2 kali R berarti AR pangkat 3. AR pangkat 3 dikali R, AR pangkat 4. A kali R pangkat N dikurangi 1 dikali dengan R. Berarti R ini punya nilai 1. N dikurangi 1 ditambah 1 berarti negatif 1 ini hilang atau habis. Karena tinggal sisanya pangkat N. Berarti A kali R pangkat N. Nih, untuk R kali Sn-nya. Nah, kita lihat di sini Sn itu yang tadi A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah sampai dengan AR pangkat N kurangi 1. A kali R pangkat N dikurangi 1. Nah, kemudian diapakan? Kita eliminasi dengan cara dikurangi. Kenapa yang dikuranginya R kali Sn baru dikurangi Sn? Ya, kalau kita balik Sn dulu, yang dikurangi Sn yang dikurangi dengan R kali Sn itu hasilnya akan pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya negatif, berarti rasionya nanti hasilnya pun hasil akhirnya akan negatif. Ada tidak jumlah deret yang hasilnya negatif? Itu tidak ada. Kalau kalian jumlahkan 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 itu tidak mungkin hasilnya negatif. Nah, coba kita perhatikan ya di sini. Berarti R kali Sn dikurangi Sn. A kali R dengan dikurangi A kali R habis. A kali R pangkat 2 dikurangi A kali R pangkat 2 itu habis. A kali R pangkat 3 dikurangi A kali R pangkat 3 juga habis. A kali R pangkat 4 dikurangi dengan A kali R pangkat 4 itu habis. A kali R pangkat N dikurangi 1 dikurangi dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 habis. Berarti sisanya tinggal negatif A ditambah A kali R pangkat N. Ini sisanya. Sisa hasil eliminasi yang tadi.
Nah, setelah ini seperti apa lagi? Setelah ini kita lihat yang samanya mana? R apa SN? SN yang sama, berarti SN yang kita keluarkan. Karena di sini SN-nya sudah kita keluarkan, tinggal sisa rasionya. Berarti dikali dengan rasionya. SN dikali R. Nah, lihat lagi di sini. SN dibagi SN itu 1, operasinya pengurangan. Berarti SN dikali R dikurangi 1. Itu sama dengan negatif A ditambah A kali R pangkat N ya. Kalau kita mau cari SN-nya, karena kita carinya SN-nya, jumlah N suku pertamanya, berarti A kali R pangkat N dikurangi A dibagi R dikurangi 1. Ini kita lihat yang pembilang. Pembilang ya, pembilang pada pecahan. Pembilangnya apa yang sama? R atau A? Karena yang samanya A, berarti A-nya kita keluarkan ya. A kali R pangkat N dibagi A, sisanya R pangkat N. Negatif A dibagi A, berarti negatif 1. Sehingga didapat rumus dari deret geometri yang pertama itu adalah SN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya adalah R-nya harus lebih besar dari 1. Kenapa R-nya harus lebih besar dari 1? Karena kalau R-nya bernilai negatif, hasilnya pun akan negatif. Tidak ada jumlah N suku pertama yang hasilnya negatif. Ini adalah rumus dari deret geometri dengan syaratnya rasionya harus lebih besar dari 1. Oke, kita lanjut ke rumus yang kedua, masih deret geometri ini. Jumlah N suku pertama deret geometri adalah, kita bandingkan apakah sama atau beda rumusnya. Di sini deretnya berbeda. Deretnya ada 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8. 64 ini sebagai suku pertamanya. 32 ini sebagai suku kedua. 16 ini sebagai suku ketiga. Dan 8 ini sebagai suku keempat. Kita lihat rasionya berapa. Rasio itu pembanding ya. Berarti sama saja dengan 32 dibagi 64. Berbanding 16 dibagi 32 sama dengan 8 dibagi 16. Kita bagi ya. 32 dengan 64 sama-sama bisa disederhanakan dengan dibagi 32. 32 dibagi 32 itu 1. 64 dibagi 32 itu 2. Maka rasionya 1:2 atau 1/2. Nah, sekarang 16 per 32 sama-sama bisa dibagi 16. 16 dibagi 16 itu 1, 32 dibagi 16 itu 2. Sehingga rasionya 1/2. 8 per 16 sama-sama bisa dibagi 8. 8 dibagi 8 1, 16 dibagi 8 itu 2. Ini adalah rasio dari deret geometri 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8. Berarti rasionya adalah 1/2. Sekarang, bagaimana jumlah 4 suku pertamanya? Sama dengan tadi. Kalau hanya menjumlahkan 4 suku pertama, 5 suku pertama, 10 suku pertama itu gampang. Tapi kalau yang ditanyakan di soalnya jumlah 200 suku pertama. Apakah kalian mau menghitung secara manual? Nah, di sini jumlah 4 suku pertamanya 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8. Nah, kita cari di sini. Kita kalikan dengan rasionya ya. Ini S4-nya kita kalikan dengan rasio dengan 1/2. Maka didapat rasio dikali S4 itu 1/2 dikali 64 ditambah 1/2 dikali 32 ditambah 1/2 dikali 16 ditambah 1/2 dikali 8. Nah, R-nya adalah 1/2. 64 dikali 1 dibagi 2 hasilnya 32. 32 dikali 1 dibagi 2 hasilnya 16. 16 dikali 1 dibagi 2 hasilnya adalah 8. 8 dikali 1 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Ini hasil dari rasio dikali jumlah 4 suku pertama ya. Sekarang kita cari, kalau kita kurangi S4 ini dengan hasil ini, hasil yang ini nih, berapa hasilnya? Kita kurangi. Hasil
S4-nya dulu. S4-nya adalah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8. Dikurangi 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4. Coret angka yang sama supaya kita mudah. 32 diambil 32 habis. 16 dikurangi 16 habis. 8 dikurangi 8 juga habis. Tinggal sisanya berapa? Berarti tinggal sisanya 64 dikurangi 4. Ini adalah S4 dikurangi 1/2 dikali S4. Kita lihat ya, apa yang samanya. Yang samanya adalah S4. S4 dibagi S4 itu 1. Setengah kali S4 dibagi S4 itu berarti setengah. Operasinya adalah pengurangan. Sehingga didapat S4 dikali 1 dikurangi 1/2 itu sama dengan 64 dikurangi 4. Kita hitung ruas kanannya dulu. 64 dikurangi 4 itu hasilnya adalah 60 ya. Berarti 1/2 dikali S4 sama dengan 60. 1/2 dari mana? Nah, 1 dikurangi 1/2. 1 ini kalau kita rubah ke dalam pecahan, kita lihat penyebutnya adalah 2. Berarti 1 kali 2 itu 2. 2/2 dikurangi 1/2. Itu hasilnya adalah 1/2. Sehingga didapat S4-nya 60 dibagi 1/2. Kalau 60 dibagi 1/2 sama saja kita kali silang. 60 dikali 2 dibagi 1. Hasilnya adalah 120. Jadi jumlah N suku pertama dari deret geometri 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 itu adalah 120. Sekarang kita cari pembuktian dari rumus deret geometri untuk syarat yang kedua. Oke, masih lanjut ya. Sn-nya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai dengan UN. Nah, U1 itu berarti suku pertama A. U2-nya A kali R. U3-nya A kali R pangkat 2. U4-nya A kali R pangkat 3. UN-nya A kali R pangkat N dikurangi 1. Nah, Sn ini yang tadi hasil ini kita kurangi, kita eliminasi dengan R kali Sn. Kalau R kali Sn berarti A kali R, AR. A kali R kali R berarti AR pangkat 2. AR kuadrat kali R berarti A kali R pangkat 3. A kali R pangkat 3 dikali R berarti A kali R pangkat 4. A kali R pangkat N dikurangi 1 dikali R berarti hasilnya adalah A kali R. Kita eliminasi dengan cara dikurangi ya. Eliminasinya. Sn dikurangi R kali Sn sama dengan A dikurangi AR. A kali R dikurangi A kali R pangkat 2. Nah, A kali R pangkat 2 dikurangi A kali R pangkat 3. A kali R pangkat 3 dikurangi A kali R pangkat 4. Sampai A kali R pangkat N dikurangi 1 dikurangi dengan A kali R pangkat N. Nah, kita lihat di sini. A kali R, negatif A kali R ditambah dengan A kali R itu habis. Negatif A kali R pangkat 2 ditambah A kali R pangkat 2 habis. Negatif A kali R pangkat 3 ditambah A kali R pangkat 3 habis. Negatif A kali R pangkat 4 ditambah A kali R pangkat 4 habis. Negatif A kali R pangkat N dikurangi 1 ditambah dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 itu habis. Berarti tinggal sisanya ini. Awal dengan akhirnya. A dikurangi A kali R pangkat N. Sehingga di sini yang kita lihat ya, sama-sama Sn, berarti Sn yang kita keluarkan. Sn dibagi Sn itu hasilnya 1. R kali Sn dibagi Sn itu hasilnya negatif R. Nah, sama dengan A dikurangi A kali R pangkat N. Nah, di sini kita bagi ya, berarti Sn sama dengan A dikurangi A kali R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Sama-sama ada A, berarti A-nya kita keluarkan. A dibagi A itu 1, A kali R pangkat N dibagi A itu R pangkat N. Sehingga didapat rumus dari deret geometri yang kedua,
itu adalah A kali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Dengan syaratnya adalah jika rasionya kurang dari 1. Jika rasionya kurang dari 1 ya. Ini untuk rumus yang kedua pada deret geometri. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui deret geometrinya 3 ditambah 6 ditambah 12 tambah 24. Tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret geometri di atas. Berarti diketahui suku pertamanya adalah 6. Yang ditanyakan adalah S7 ya. 3, 6, 12, 24 ini adalah barisan geometrinya. 3 ini suku pertama, 6-nya adalah suku kedua, 12-nya adalah suku ketiga, 24-nya adalah suku keempat. Rasionya berapa? 6 dibagi 3. 12 dibagi 6. 24 dibagi 12. Berarti rasionya adalah 2. Ingat ya, suku pertamanya 3, rasionya adalah 2. Kalau rasionya 2, menggunakan rumus pertama atau rumus kedua? Kita gunakan rumus yang pertama. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum. Ini rumus yang pertama. SN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. A-nya tinggal kita substitusi. A-nya 3. R-nya adalah 2. Berarti 3 kali 2 pangkat 7 dikurangi 1. Dibagi 2 dikurangi 1. 2 pangkat 7 itu 128. Dikurangi 1 dibagi 2. Dikurangi 1 itu kan 1 ya. Kalau dibagi 1, bilangan berapapun dibagi 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri. Maka S7-nya 3 kali 128 dikurangi 1. 128 dikurangi 1 itu hasilnya 127. 127 dikali 3 hasilnya adalah 381. Berarti jumlah 7 suku pertama dari deret geometri 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 adalah 381. Kita lanjut ke contoh. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui deret geometrinya 729 ditambah 223 ditambah 81 ditambah 27. Yang ditanyakan jumlah 5 suku pertama dari deret geometri. Nah, diketahui berarti A-nya adalah 729, yang ditanyakan adalah S5. 729 ini adalah suku pertama, 223-nya suku kedua, 81-nya suku ketiga, 27-nya suku keempat. Kita cari rasionya. Rasionya 243 dibagi 729. 81 dibagi 243. 27 dibagi 81. Nah, ini yang pertama dulu ya. Pecahan pertama. Kita bagi dengan 243. 243 dibagi 243 itu 1. 729 dibagi dengan 243 itu 3. 81 per 243. Kita fokus ke pecahan yang kedua. Ini kita sederhanakan dengan dibagi 81. 81 dibagi 81 itu 1. 243 dibagi 81 itu 3. 27 per 81 sama-sama kita bagi dengan 27. 27 dibagi 27 itu 1. 81 dibagi 27 itu 3. Sehingga rasionya adalah 1 per 3. Kita perhatikan ke dalam rasionya. Apakah rasionya lebih dari 1 atau kurang dari 1? Karena rasionya adalah 1 per 2, maka kurang dari 1. Kita gunakan rumus dari deret geometri yang kedua. Maka jumlah 5 suku pertama dari deret geometrinya kita gunakan rumus yang kedua ya. Oke, teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu. Oke, Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Kita substitusi. A-nya 729. 729 dikali 1 dikurangi 1 per 3 pangkat 5 dibagi 1 dikurangi 1 per 3. Kita hitung pangkatnya dulu ya. Fokus yang pangkat dulu. 1 pangkat 5 itu kan 1. 3 pangkat 5 itu 243. Maka 729 dikali 1 dikurangi 1 per 243 dibagi 1 dikurangi 1 per 3. 1 ini dari bilangan bulat kita rubah ke dalam bentuk pecahan. 1 dikalikan dengan penyebut 243 sehingga didapat 243 dibagi 243. 1 ini kita rubah ke dalam pecahan menjadi 3 per 3. Sehingga 729 dikali 243 per 243 dikurangi 1 per 243 dibagi dengan
3/3 dikurangi 1/3. Kita lihat yang di dalam kurung ini dulu. 243 dikurangi 1. Karena sudah penyebutnya sama ya. Kita pembilangnya yang kita kurangi. Ini dapat 729 dikali 242/243. Nah, sekarang yang penyebut bawah ini yang kita perhatikan. 3/3 dikurangi 1/3 berarti hasilnya 2/3. Nah, sekarang baru kita bagi ya. 729 ini kita bagi 243, hasilnya adalah 3. Maka 3 kali 242 dibagi dengan 2/3. Ya, 3 kali 242 itu kita kalikan dulu, hasilnya 726. Baru kita bagi dengan 2/3. Kalau seperti ini sama saja kali silang. 726 dikali 3 dibagi 2. Hasilnya adalah 1089. Jadi jumlah 5 suku pertama dari direct geometri 729 ditambah 243 ditambah 81 ditambah 27 ditambah sekian, itu hasilnya 1089. Oke, sampai di sini dulu materi pada direct geometri ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jika kalian belum paham, silakan putar kembali dari awal untuk memahami materi ini. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya.